Ya teman-teman, kita kali ini akan kembali melanjutkan serial Donghua yang selalu bikin gue merinding tiap episodenya. Dan itu adalah Ravages of Time. Tapi kok kurang laku ya? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja legokan. Ketika prajurit Wang Zi atau Ziwang tiba di puncak gunung, lokasi di mana mereka bisa membidik pasukan Gong Sun Zan dengan gampang, pada saat itu dari arah balik pepohonan ada yang ngomong kalau bidik Yuan Shao yang badannya tinggi besar dari tempat tersebut itu memang gampang. Dan ternyata orang yang ngomong sembarangan tersebut adalah dua prajurit cacat, Goang dan Zhang Lei. Sadar jika dua orang yang memperlihatkan diri adalah musuh, para pemanah Ziwang pun langsung mempersiapkan panah mereka. Memulai terjadinya pertarungan di antara para pemanah dan petarung jarak dekat. Di sisi lain tak jauh dari sana, Ziwang yang duel 1 lawan 1 kini sudah meletakkan bilah pedangnya di leher Zhao Huo. Dari atribut yang dikenakan oleh Zhao Huo, dia juga tahu kalau Zhao Huo merupakan pasukan cacat yang berasal dari keluarga Sima. Pada situasi tersebut siapa sangka ternyata Ziwang lah yang sudah berada di ambang kematian dengan sebuah tombak yang menancap di dadanya. Sebelum kematiannya, Ziwang berkata jika Yuan Shao sesungguhnya sudah punya niatan untuk menghancurkan keluarga Sima. Namun pihak Yuan Shao masih belum punya alasan khusus untuk melakukannya. Tapi sekarang karena pasukan cacat sudah ikut campur, maka Yuan Shao punya alasan untuk menyerang keluarga Sima. Kata Zhao Huo, alasan seperti itu tidak akan pernah terjadi. Sambil dirinya mengangkat helm perang Ziwang, Huo menyampaikan kalau hari ini akan menjadi hari di mana Ziwang akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Baginya Ziwang itu seperti serangga yang menjijikkan. Begitu pula dengan Yuan Shao yang juga seperti serangga menjijikkan. Ngeri. Yuan Shao dan Wen Chou yang sudah lama menunggu tak kunjung melihat Ziwang yang belum juga beraksi dari puncak gunung tertinggi. Dan tak berselang lama Ziwang malah datang kembali ke sana. Bisa ditebak kalau itu bukan Ziwang melainkan Zhao Huo yang mengenakan atribut musuh. Bunga dinasti Han sudah layu karena di atasnya terdapat banyak serangga menjijikan seperti Yuan Shao. Sambil mengarahkan senjatanya kepada Yuan Shao, Ziwang meneriakkan jika dia kembali untuk membasmi sang serangga. Di antara semua orang yang melihat kejadian tersebut hanya Xiao Meng yang tahu kalau Zhao Huo adalah orang yang ada di balik armor Ziwang. Seraya bertukar gerakan dengan Wen Chou yang coba untuk melindungi bosnya, Ziwang berkata kepada para prajurit di bawah arahannya kalau Yuan Shao itu tidak punya niat untuk menyelamatkan kekaisaran. Dan selama ini dia cuma membunuh orang-orang baik dan perbuatannya sudah membuat manusia dan dewa dilanda oleh amarah. Bersama dengan itu Ziwang alias Zhao Huo menggiring Wen Chou menjauh dari Yuan Shao sambil menebas para prajurit musuh yang muncul di hadapannya. Pada saat itu anak buah Ziwang terheran-heran kenapa jenderal mereka malah melakukan pemberontakan. Bahkan ketika melintas di depan mereka, Ziwang juga meminta kepada mereka supaya jangan diam saja dan bertindak sesuai dengan rencana, yang bikin mereka semua tambah malah kebingungan. Untuk memperjelas bahwa kelompok Ziwang melakukan pemberontakan dari arah puncak gunung, terlesatkan anak panah dan batu ke arah prajurit Yuan Shao. Bersama dengan terdengarnya suara dari sana yang menyerukan bahwa sekarang target sudah bisa diincar dengan gampang. Jadi pasukan Ziwang sudah bisa melakukan serangan kepada Yuan Shao dari atas dan bawah. Karena Ziwang sudah melakukan pemberontakan, Yuan Shao pun memerintahkan kepada pasukannya untuk meratakan pasukan Ziwang yang lagi pada kebingungan, mulai dari area bawah yang berdekatan dengan mereka. Inilah yang disebut dengan strategi mengacaukan kubu lawan dari dalam, teman-teman. Zhang Lei dan Goang di atas puncak gunung sudah membereskan semua musuh, dan mereka cuma perlu panah-panahin musuh di bawah dari sana. Karena serangan dari atas cukup mengancam, sebagian dari pasukan Yuan Shao pun naik ke atas puncak gunung tertinggi. Maka dari itulah si kedua prajurit cacat akan segera turun dari sana, lalu mempersiapkan rencana lanjutan menjemput Xiao Meng. Mendapati adanya konflik perpecahan internal yang terjadi di pihak musuh, Gong Sun Zan dan pasukannya mengambil momentum untuk kabur dari pengepungan. Begitu pula dengan Xiao Meng yang ikut meloloskan diri, memanfaatkan mata anak panah tak jauh dari sisinya. Pergelutan yang terjadi di atas kuda antara Wen Chou dan Ziwang masih belum berakhir. Setelah saling beradu serangan satu sama lain, Wen Chou yakin kalau yang sedang dia lawan pasti bukan Ziwang. Karena Ziwang yang asli tidak sekuat sampai bisa setara dengan dirinya.
Wen Chou juga tiba-tiba mengingat kalau Ziwang di depannya mirip sama seseorang. Dan pertarungan pun terus berlanjut dengan Ziwang yang berkata jika Wen Chou mau mengetahui siapa identitas aslinya, maka Wen Chou harus mengikuti dan menghabisinya terlebih dahulu. Akan tetapi di tengah-tengah pengejaran tiba-tiba Ziwang berhenti dan menyerukan kepada kakeknya yang entah berada di mana untuk segera mengurus Yuan Shao, karena Wen Chou sudah di bawah menjauh dari sisi Yuan Shao. Menganggap jika semua yang terjadi merupakan jebakan, Wen Chou dan pasukannya pun langsung putar balik ke tempat Yuan Shao. Akan tetapi sebelum Wen Chou benar-benar pergi menjauh, Ziwang menerima serangan berat yang nyaris menjatuhkannya dari kuda. Sebuah serangan yang dilepaskan oleh salah satu jenderal terkuat Yuan Shao selain Wen Chou. Dia adalah Yan Liang. Yan Liang yang baru tiba menyuruh Wen Chou buat tetap di sana dan jangan pergi dulu sebelum mengurusi pemberontak. Karena si pemberontak sebelumnya menyerukan aba-aba kepada kakaknya, Yan Liang beranggapan kalau pemberontak di depannya ini adalah Zilong, adiknya Ziwang. Mengikuti permainan Yan Liang, si pemberontak ngaku kalau dia memang Zilong, sambil menjelaskan kalau dia dan kakaknya sudah lama merencanakan pemberontakan untuk menghabisi Yuan Shao. Jadi kalau Wen Chou dan Yan Liang tidak segera kembali, maka Yuan Shao bakalan habis di tangan kakaknya. Yan Liang tahu-tahu malah nyengir, karena si pemberontak baru saja termakan oleh permainan kata-katanya. Faktanya Zilong yang sebenarnya itu sudah mati 3 tahun yang lalu. Mana mungkin ada orang mati yang bisa memberontak. Karena mengenakan armor Ziwang, Wen Chou yakin kalau Ziwang yang asli harusnya sudah mati di atas puncak gunung. Dan lagi sebagai orang yang sangat setia kepada Yan Liang, Ziwang tidak akan mungkin berkhianat. Dalam situasi tersebut harusnya orang di dalam armor Ziwang berasal dari pihak Gong Sun Zan yang melakukan penyamaran. Apapun itu, yang pasti situasi sangat tidak menguntungkan Zhao Huo, karena Wen Chou saja sudah menyulitkan, sekarang malah ditambah Yan Liang. Di sisi lain ada juga 3 bersaudara yang lagi nonton jalannya pertarungan. Karena anginnya terlalu kencang, Liu Bei dan para adiknya ini tidak jelas mendengar Zulong atau Zilong. Ya bagaimanapun juga jika melihat dari gaya pertarungannya yang cukup barbar, ketiga orang ini tahu betul kalau orang di balik armor Ziwang adalah pria yang mereka panggil dengan sebutan Zhao Yun. Tak jauh dari sana, Gong Sun Zan yang berhasil melarikan diri dari pengepungan kini malah dihadapkan dengan jalan buntu yang mengarah langsung ke tebing sungai deras. Baru muncul harapan tapi langsung ditiadakan. Jebakan Yuan Shao ternyata sedari awal membuat Gong Sun Zan gak punya jalan untuk kabur. Berpikir bakalan segera meninggoy, Gong Sun Zan merasa sedikit punya pencapaian, karena setidaknya dia bakalan mati sama pasukannya yang sangat setia di tangan pasukan Yuan Shao yang masih fit dan sudah tiba di sana. Pada saat itu Yuan Shao kembali memberikan penawaran kepada prajurit Gong Sun Zan buat join sama dia, tapi Yuan Shao langsung mendapatkan penolakan yang cukup keras dari mereka. Dengan begitu maka Gong Sun Zan merasa tidak akan mati dengan rasa penyesalan. Baginya para pasukannya sangat berbeda dengan pasukan Yuan Shao yang suka berkhianat. Setelah yaping-yaping sebentar, hujan anak panah pun kemudian dilepaskan. Tak butuh waktu lama, sebagian besar pasukan Gong Sun Zan pun harus meregangkan nyawa. Para jenderal yang begitu setia bahkan tak sungkan menjadikan diri mereka sebagai tameng daging buat ngelindungin bosnya. Hujan anak panah pun dihentikan sebentar ketika cuma tersisa beberapa orang saja di pihak Gong Sun Zan. Dikala situasi tanpa adanya harapan untuk tetap bertahan, Gong Sun Zan tiba-tiba tertawa. Sekali lagi dia berkata takkan mati dengan membawa rasa penyesalan. Karena orang-orangnya sangat berani dan setia, dia akan mati dengan membawa senyuman. Mengabulkan permintaan tersebut, pihak Yuan Shao pun kembali mempersiapkan serangan hujan anak panah. Tapi sebelum semuanya terlepaskan dari arah lain, muncul anak panah yang menancap ke tubuh Yuan Shu, saudara Yuan Shao. Serangan dari 3 orang yang membawa panji bertuliskan paman dari kekaisaran, Liu Bei dan kedua saudaranya. Sementara para pasukan Yuan Shao mengancam Liu Bei yang membawa panji atas nama kekaisaran, Liu Bei sendiri memberikan rasa hormatnya kepada Gong Sun Zan dan pasukannya yang sudah berjuang dengan begitu mengagumkan. Ya, ketiga orang ini merupakan bantuan terakhir yang sempat disinggung oleh Gong Sun Zan sebelumnya. Sarkas dikit, Yuan Shao berkata, emangnya Liu Bei udah diakuin sama kaisar sampai-sampai dia membawa-bawa nama panji bertuliskan paman kaisar? Liu Bei pun langsung balikin, emangnya Yuan Shao udah dapat tahta sebagai kaisar sampai berani-beraninya dia menghabisi banyak para pejabat negara? Di dunia yang kacau ini ada banyak orang seperti Liu Bei yang menipu dengan mengatasnamakan keluarga kekaisaran, dan ada juga yang mengatasnamakan sebagai penyelamat negara dan rakyat, padahal cuma mau cari keuntungan pribadi seperti Yuan Shao.
Jenderal Liu bawahan Yuan Shao yang merasa kesal pun minta Liu Bei buat turun dan baku hantam sama dia. Tapi sebelum itu Zhang Fei dan Guan Yu turun duluan, melepaskan beberapa sabetan yang cepat dan hampir tidak bisa dilihat oleh mata prajurit biasa. Keduanya meminta semua orang di sana buat buka mata lebar-lebar karena kakaknya akan segera menunjukkan seberapa mengerikannya dia. Beberapa saat serangan Zhang Fei dan Guan Yu efeknya memang belum terlihat sebelum akhirnya Liu Bei turun melintasi Jenderal Liu dan seakan-akan berperan sebagai sang eksekutor yang menjatuhkannya dalam satu kali serangan. Diambang kematiannya Jenderal Liu sadar jika Liu Bei ternyata cuma seorang pembohong, tapi cuma dia saja yang mengetahuinya. Sementara seluruh pasukan Yuan Shao langsung pada heran karena Liu Bei bisa menjatuhkan seorang jenderal cuma dengan satu serangan yang begitu mematikan. Serangan yang sangat cepat sampai tak terlihat oleh mata telanjang. Semua orang jadi semakin yakin kalau Liu Bei pasti adalah orang yang sudah mengalahkan Lu Bu seorang diri. Untuk memperjelas seberapa ngerinya dia, Liu Bei menantang salah seorang pasukan Yuan Shao untuk maju, tapi musuh malah tidak berani untuk menerimanya. Pasukan garis belakang Yuan Shao juga terlihat mulai gontai, sebab selain ada Liu Bei di sana, ada pula Zhang Fei, sosok kuat yang bisa menandingi Lu Bu, serta Guan Yu yang bisa menghabisi Hua Xiong tanpa kesulitan. Ketiganya dianggap sebagai pembunuh berdarah dingin yang bisa mengambil kepala jenderal dengan mudah di antara jutaan pasukan, seakan seperti sedang mengambil permen dari kantong baju. Moral pasukan Yuan Shao kini sudah anjlok, terlebih di sana tidak ada Wen Chou ataupun Yan Liang yang merupakan kekuatan terbesar mereka. Yuan Shao tidak menyangka sebuah pasukan besar bisa dibuat ngeri oleh 3 orang saja. Jadi dia memilih untuk mundur sambil mempertahankan formasi, lalu kembali bergabung dengan Wen Chou dan Yan Liang sebelum kembali bertindak. Pasukan Yuan Shao memang cukup hebat. Meskipun moral mereka sudah turun, tapi mereka masih bisa mundur tanpa memberikan celah, kata Zhang Fei. Setelah pasukan Yuan Shao mundur, Gong Sun Zan datang menghampiri Liu Bei dan ngajakin buat kabur saat itu juga. Sayang sekali, kata Liu Bei. Dia langsung melakukan penolakan karena dia mau ngejar pasukan Yuan Shao dengan alasan mau nyelamatin jenderal lain yang masih melakukan pertarungan melawan pihak musuh. Ketiganya akan bergerak lewat jalan pintas, jadi mereka bisa tiba sebelum Yuan Shao datang ke tempat tujuannya. Sebelum pergi, Zhang Fei berjanji kepada Gong Sun Zan kalau dia akan mempertaruhkan nyawa buat nyelamatin Zhao Yun. Seketika Gong Sun Zan pun bingung, berpikir emangnya dia punya jenderal bernama Zhao Yun ya? Pertarungan berat di antara Zilong, aka Zhao Yun, aka Zhao Huo masih terus berlanjut. Meskipun Zhao Huo bisa memberikan damage dengan menancapkan tombak di pinggang Wen Chou, tapi dia harus terjatuh dari kudanya ketika menerima serangan berat Yan Liang yang terdaratkan di pundaknya. Serangan terakhir Zhao Huo sebelum terjatuh hanya bisa mengenai helm Yan Liang saja. Kepada Zhao Huo yang dianggap sudah mati, Yan Liang memberikan pujian. Padahal masih muda, tapi dia sudah membuat dirinya dan Wen Chou hampir mokat. Sedangkan Wen Chou belum yakin kalau musuh di depannya sudah mati, mengingat Yan Liang menyerang dengan bagian punggung pedangnya. Namun tetap saja Yan Liang sangat percaya diri kalau musuh sudah mati, tidak akan ada yang bisa selamat dari serangan berat tersebut, ungkapnya. Ada kok, kata Wen Chou, sebab dia pernah melihat orang yang seperti itu, yang bahkan serangan lubuh saja tidak bisa membunuhnya. Ah, bercanda Anda, balas Yan Liang yang kemudian berniat untuk membuka helm Zhao Huo dan mengungkap identitasnya. Dan sebelum itu terjadi, dari arah lain Liu Bei pun muncul sambil teriak nama Zhao Yun yang mau dia selamatin. Seketika Wen Chou pun langsung merasa salah sangka kalau orang di balik armor Ziwang merupakan orang yang dia kenal. Dan tentu saja itu merujuk kepada Zhao Huo, karena kata Liu Bei namanya itu Zhao Yun, jadi pasti bukan dia. Ya, terlepas dari hal itu, sekarang yang mau Wen Chou luruskan apakah memang benar Liu Bei adalah orang yang sudah mengalahkan Lu Bu si dewa perang. Ketika Wen Chou menargetkan serangannya pada Liu Bei, muncul Zhang Fei yang menghadangnya. Yan Liang yang tak tinggal diam juga ikut dalam pertarungan, membuat Zhang Fei harus melawan 2 orang sekaligus. Memang akan cukup menyusahkan, tapi situasi bisa dikendalikan ketika Guan Yu menunjukkan dirinya, melepaskan serangan dan membuat senjata Wen Chou patah dibuatnya. Ketika Wen Chou terjatuh dari kudanya, combo Zhang Fei dan Guan Yu juga bisa dengan mudah menjatuhkan Yan Liang. Yang dilakukan Liu Bei cuma mengurus sisanya, mengarahkan senjata ke leher Yan Liang tepat di sebelah Wen Chou yang senjatanya sudah rusak, berperan seperti jagoannya. Gelo emang beliau. Dari sinilah Wen Chou menyadari fakta bahwa yang telah mengalahkan Lu Bu
taunya cuma Zhang Fei sama Guan Yu. Memang Wen Chou berpikir seperti itu, tapi tidak dengan kebanyakan orang di sana, termasuk dengan Yuan Shao yang baru saja tiba. Yang dirinya lihat pada saat itu, Liu Bei sang pengguna pedang kembar berhasil menundukkan kedua jenderal terkuatnya. Ketika pasukan Yuan Shao mengagung-agungkan Liu Bei sebagai dewa perang yang mengerikan, Liu Bei memberikan penawaran, di mana Yuan Shao dan seluruh pasukannya diharapkan untuk mundur dan menghentikan serangannya jika kedua jenderalnya mau pulang dengan selamat. Moral pasukannya sudah benar-benar anjlok. Kedua jenderal strongnya juga kini sudah berhasil dikalahkan. Liu Bei dan adik-adiknya yang tiba duluan juga menunjukkan kalau mereka sudah sangat siap. Yuan Shao merasa khawatir masih ada musuh lain yang muncul dan melakukan sergapan dari arah hutan. Dalam situasi sulit tersebut, meskipun Wen Chou dan Yan Liang minta bosnya buat lanjut untuk menyerang, pada akhirnya Yuan Shao memilih untuk menyetujui penawaran Liu Bei, meminta maaf atas singgungan yang terjadi di antara mereka, berkata bahwa semuanya terjadi karena kesalahpahaman semata, dan itulah akhir dari peperangan di Gunung Taihang. Setelah Wen Chou dan Yan Liang dilepaskan, memang pada akhirnya Yuan Shao yang mundur bisa mengetahui kebenaran jika Liu Bei cuma seorang pembohong. Akan tetapi karena punya harga diri yang tinggi dan sudah berjanji di hadapan para jenderalnya, Yuan Shao tidak akan kembali balik dan menyerang untuk sekarang. Hanya saja mulai ke depannya Liu Bei bakalan benar-benar jadi musuh yang diincar sama Yuan Shao. Daripada mikirin hal itu, Liu Bei lebih menyayangkan Zhao Yun yang harus meningsoy. Tapi kata Zhang Fei dan Guan Yu, hal yang patut disayangkan adalah mereka baru saja mengambil kesempatan Zhao Yun biar jadi terkenal di dunia. Seketika Liu Bei pun langsung merasa kebingungan. Zhao Yun atau Zhao Huo yang jelas masih hidup dan membuka kedua matanya, sedikit kesal karena ketiga bersaudara itu malah ikut campur. Karena jika tidak, Yan Liang dan Wen Chou pasti bakalan mokat tuh. Melakukan demonstrasi. Ketika kedua jenderal itu mendekati Zhao Huo, dari arah lain akan ada muncul lesatan anak panah tertargetkan ke kepala salah satu dari mereka. Dan ketika jenderal yang satu masih hidup tapi dalam keadaan terkejut, Huo langsung lepasin bukan cuma satu, tapi 3 senjata rahasia yang sudah dirinya persiapkan. Ya, bagaimanapun juga karena ketiga orang tersebut punya itikat yang baik, Zhao Huo mengucapkan terima kasih. Ketiganya sudah mau mempertaruhkan nyawa cuma demi dia. Sebelum mereka berpisah, Zhao Huo memberikan saran kepada Liu Bei. Jika dia tidak mau kembali menjadi orang yang tidak berguna, Liu Bei harus membangun fondasi kekuatan. Karena sebentar lagi akan terjadi kekacauan ketika Dong Zhou mati. Huo percaya jika kebaikan dan kebajikan Liu Bei yang tiada duanya amat sangat dibutuhkan oleh dunia. Karena jika tidak, maka para panglima perang yang rakus di masa depan akan kembali berbuat seenak jidat mereka. Zhang Fei dan Guan Yu juga setuju dengan saran dari Zhao Huo. Dan sebagai biaya investasi untuk membangun pasukannya, Zhao Huo memberikan 10 gerobak harta dari keluarga Sima yang lupa dibawa sama Yuan Shao kepada Liu Bei. Bukan cuma itu, Zhao Huo juga berjanji dia akan mendapatkan dekret kekaisaran yang menyatakan bahwa panji Liu Bei bertuliskan paman kaisar akan benar-benar menjadi kenyataan. Jadi yang perlu mereka bertiga lakukan selanjutnya hanyalah menunggu kabar baik dari Zhao Huo hingga akhirnya mereka pun berpisah. Zhao Yun dianggap sebagai orang yang benar-benar hebat, terus terang dan gak tanggung-tanggung. Dia sangat pede bisa dapetin dekret dari kaisar. Zhang Fei bertanya apakah kakaknya bakalan percaya sama omong kosong dari bocah tersebut. Tentu saja jawabannya, Liu Bei sadar kalau dia nggak jago gelut. Tapi dia sangat yakin sama kemampuannya yang nggak pernah salah buat menilai seseorang. Wow.